Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pagi ini kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi karya Syekh Sadhan hafidhahullah Ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang penghalang-penghalang dari menuntut ilmu, dan khususnya dalam perkara menunda-nunda waktu, dan lebih khusus lagi membahas tentang waktu-waktu yang terbuang sia-sia. Sudah dua kita bahas, yaitu banyaknya waktu berkunjung atau bertemu dengan orang, ya, waktu bergaul. Kemudian yang kedua, menyibukkan diri dengan sesuatu yang kurang penting. Kemudian yang ketiga sekarang, al-amru tsalis qala hafizahullah, al-asyrita as-sam'iyah, kaset audio. Jadi ini zaman dulu ya, kitab ini ditulis masih ada kaset ya. Anak sekarang enggak tahu kaset. Saya pernah tanya anak milenial, tahu kaset enggak? Enggak tahu kaset. Jadi udah enggak zamannya ya. Cepat sekali zaman berubah. Nah, kaset ini memang saya masih mengalami masa itu, berarti saya sudah tua ya. Masih mengalami kaset itu sudah tua. Itu tahun 2000-an. Ya, masa-masa kita kuliah, masa-masa kita kenal sunnah, itu awal-awal ya, sebelum tahun 2000 lah. Tahun 97 ya, 1997 saya awal kenal sunnah. Itu kita dikenalkan dengan kaset. Jadi saya hadir di tempat taklim di rumah waktu itu, bukan di masjid, di rumah seorang ikhwan. Di rumahnya banyak sekali kaset. Jadi orang dulu yang ngaji dari dulu itu rata-rata punya koleksi kaset-kaset. Jadi di situ saya kenal kasetnya fulan banyak lah. Termasuk saat itu yang saya dapati banyak Ustaz Abdul Hakim Abdad, Ustaz Yazid Jawas, ya, Ustaz senior yang sekarang muda-muda belum pada jadi ustadz waktu itu ya, masih pada kuliah sebagian. Jadi banyak kaset, rata-rata orang tuh punya koleksi kaset. Saya mau belajar ini misalnya sifat salat Nabi, itu dari kasetnya Ustaz Yazid, sekitar 6 kaset atau berapa waktu itu. Jadi begitu. Sampai kemudian kita ke Jogja tahun 98. Ternyata lebih besar lagi di Jogja, Ustaz Afifi ya. Ustaz Afifi Abdul Wadud. Sekarang beliau sering isi taklim di Jabodetabek juga. Punya ini studio kaset, maksudnya rekaman yang cepat itu 6 menit. Dijual belikan memang kaset-kaset ceramah para ustadz. Dan banyak koleksinya di situ. Jadi kita kalau datang tinggal pilih judul apa, nanti dikopikan dalam waktu singkat dapat beli kaset. Jadi memang dibeli waktu itu. Kemudian saya satu asrama Al-Kahfi namanya. Itu dengan orang-orang ngaji semua, mahasiswa UGM, mahasiswa UNY, waktu itu masih IKIP. Kemudian ada beberapa mahasiswa dari UII juga dan lain sebagainya, ada beberapa ya. Paling banyak dari UGM di situ. Itu orang ngaji semua, dan kita tinggal sediakan Walkman di situ. Mereka punya koleksi kaset masing-masing. Kita pinjam sana, pinjam sini. Sama koleksi
buku-buku, sebagian kitab-kitab. Buku itu bahasa Indonesia, kitab bahasa Arab ya. Membedakan. Jadi sebagian mahasiswa itu ada yang sudah mahir baca kitab. Ya, sudah bisa lah, bukan mahir. Jadi mereka punya koleksi kitab-kitab. Saya paling minjem yang buku-buku, saya belum tahu bahasa Arab sama sekali, itu 98. Sama sekali belum tahu bahasa Arab. Lulus SMA itu nggak ngerti bahasa Arab sama sekali. Baru mulai belajar bahasa Arab sebelum kuliah dengan Ustadz Afifi Abdul Wadud, itulah pertama kali belajar bahasa Arab, dan bareng persis dengan Ustadz Firanda, satu kelas pertama dari nol sama-sama. Jadi saya sama Ustadz Firanda start dari nolnya sama. Tapi sekarang udah jauh, beliau melambung sampai kemana gitu. Saya masih di sini saja ya. Ya artinya jauh sekali ilmunya udah. Padahal mulainya startnya bareng itu sama. Ustadz Firanda itu wallahu a'lam ya, sampai luar biasa ilmunya, ngalahkan para gurunya ya, sebagian guru. Itulah fadlu minallahi yu'tihi may yasha, karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jelas syahidnya cerita di sini bahwa dulu kita itu biasa ngoleksi kaset atau minjem-minjem kaset atau beli-beli kaset untuk bisa menyimak kajian-kajian. Itu zaman itu. Termasuk juga kaset-kaset di Arab banyak sekali, dan di Arab dikelola lebih bagus lagi. Jadi memang dikelola kaset itu ya, dibikin kasih suara-suara tambahan macam-macam lah kayak. Jadi lebih seru ya kaset-kaset ceramah Arab. Itu saya tahunya ketika masuk pesantren tahun 99 akhir. Itu saya masuk pesantren Jamilur Rahman. Nah di situ baru tahu ternyata banyak kaset-kaset ceramah Arab. Nah, tadinya cuma Indonesia. Belum tahu persis bahasa Arab, tapi kita udah coba, seneng dengerin. Ada satu kaset yang sampai sekarang saya ingat untuk saya dengerin terus, padahal saya nggak paham, cuma ingin tahu bahasa Arab gitu. Yaitu kaset ceramah Ustaz Syekh Ibrahim Ad-Duais tentang Dam'atu ala Tauhid. Di kaset tentang Tauhid. Terus saya ulang, nggak paham, tapi saya ulang, seneng gitu. Karena memang bagus, dikelolanya bagus itu, ada suara, efek-efek suaranya yang bagus gitu. Sampai kemudian ternyata itu modal penting untuk kemudian ketika saya pergi belajar ke Timur Tengah, dengan seringnya mendengar kaset itu, yang satu itu saya ulang-ulang, itu belajar di telinga gitu. Oh gini, alhamdulillah dapat. Kawan-kawan yang nggak terbiasa begitu agak sulit nangkep pembicaraan bahasa Arab gitu. Kayaknya kadang nanya ke kita ada. Jadi alhamdulillah itu taufik dari Allah tanpa disuruh siapa-siapa. Waktu itu saya cuma senang aja ya, Allah kasih taufik untuk dengerin kaset ceramah Arab, jadi diulang-ulang. Itu zaman dulu, dan hari ini sudah berubah. Jadi pembahasan ini udah nggak kepake, cuma kita alihkan ya, kita geser sedikit. Dulu kaset, sekarang jadinya apa? Audio sudah menjadi MP3, MP4, MP apa lagi, macam-macam ya. Jadi itu sudah berkembang. Sekarang di HP sudah. Dulu zaman kita kuliah nggak ada mahasiswa pegang HP ya. Anak-anak kuliah nggak ada pegang HP. Sekarang anak SD pegang HP sudah. Udah beda jauh zamannya. Baru 20 tahun yang lalu ya. Sudah berubah drastis. Nah sekarang semua audio bisa masuk ke dalam HP ini. Memorinya jauh lebih besar, berlipat-lipat daripada kita punya koleksi kaset. Tumpukan kaset itu kita koleksi, ada rak kaset memang. Itu nggak seberapa. Ya, hanya kalau satu kaset sekitar 90 menit atau 60 menit, ada tergantung ya. Itu disimpan di HP ini bisa Masya Allah ribuan ceramah bisa masuk, ribuan kitab bisa masuk, bahkan video juga ribuan video masuk. Di HP saya sekarang berapa ribu video ada, karena saking banyaknya orang ngirim, kadang-kadang belum sempat dilihat-lihat juga, banyak sekali. Jadi ini karunia dari Allah yang luar biasa, mendekatkan ilmu. Tapi apakah kita bisa memanfaatkannya atau justru buang-buang waktu? Jadi ini pembahasan tentang kaset audio yang bikin orang terbuang waktunya. Lihat, padahal kaset drama ya, kaset kajian.
tapi bisa bikin waktu terbuang sia-sia. Apalagi yang nggak mau memanfaatkan sama sekali, lebih terbuang lagi. Kita lihat pembahasannya. Qala hafizahullah wahya wallahi nikmah, dan dia demi Allah adalah nikmat. Ya, kaset-kaset audio, ceramah, kajian. Saya bedakan antara ceramah dengan kajian ya. Kalau kajian itu yang intensif kitab gitu. Kalau ceramah itu yang tematik, yaitu ceramah. Atau khutbah ataupun ya pidato-pidato ya ceramah ya tematik. Itu ceramah. Lakin katsiran minna farata fiha. Tapi kebanyakan kita meremehkan padanya. Meremehkan untuk mendengarkan audio ini secara terstruktur, secara tertata rapi, ya, termanage dengan baik. Ini yang membuat waktu tersia-siakan. Apalagi sekarang banyak sekali ya. Dulu koleksi kaset paling ratusan gitu kan. Kita minjem punya kawan juga ya ratusan saja. Sekarang audio masya Allah di internet apalagi jutaan ya. Antum mau ceramah siapa itu jutaan. Berapa penceramah di Timur Tengah, di Indonesia berapa itu? Masing-masing punya kaset ribuan. Ya. Misalnya kayak SNTV saja. Itu berapa koleksi video yang sudah di-upload? Berapa? Antum ngecek sekarang. Berapa tuh audio yang di-upload oleh SNTV? Berapa ribu? Ribuan sudah. Nah, masing-masing channel ribuan. Nah, kalau digabung semua channel-channel Islam itu yang Indonesia, belum yang Timur Tengah. Berapa juta kita punya audio-audio kajian, banyak sekali. Luar biasa. Itu video dan audio ya, tapi kebanyakan video, orang lebih suka video sekarang. Padahal kalau untuk mendapatkan ilmu, ini menurut para peneliti ya, lebih masuk ilmu itu dengan audio daripada video. Ya, ini peneliti yang sudah membuktikan itu. Orang dengerin audio itu lebih konsen, lebih masuk ilmunya karena dengan pendengaran saja biasanya lebih maksimal dibanding dengan video. Kalau video itu ada mendengar, ada melihat, kayaknya lebih maksimal, padahal enggak. Ini memori mata malah memperhatikan hal-hal yang tidak penting kadang-kadang. Ya. Tapi alhamdulillah kalau kita videonya ada tulisan kitabnya. Tapi yang jelas menurut mereka ya peneliti itu audio lebih mengena di hati dibanding video. Dan zaman kita dulu kecil juga adanya radio ya, kita belum punya TV, cuma adanya ceramah-ceramah radio. Nah itu tertangkap ya, saya sampai sekarang ceramah-ceramahnya Zainuddin MZ atau apa itu masih terngiang. Dari kecil kita dengerin ya, diperdengarkan oleh orang tua. Banyak audio-audio di radio, kan radio isinya audio. Jadi masalahnya adalah pada manajemen. Masalahnya pada penataan waktu. Kadang-kadang orang itu cepat bosan, dengerin ini ganti, belum selesai ganti. Nah sekarang jutaan pilihannya. Kalau dulu cuma ratusan, itu saja udah buang-buang waktu. Gimana dengan yang jutaan? Sama belajar sama ustadz inilah, baru beberapa menit tiba-tiba kepengen yang lain. Apalagi yang namanya YouTube misalnya ya, itu pilihan di bawahnya banyak sekali, masya Allah. Pertama mau dengerin kajian apa, nanti pas sudah 1 jam duduk, apa yang didapat Allahu a'lam. Ya, kemana-mana jadi nggak dapat jadinya. Itu yang masalah. Wasababu tafrid fi hadil ni'mah, dan sebab dari peremehan dalam nikmat ini ya'udu ila adamil ihtimam bi tartibil waqti, itu kembali kepada tidak adanya perhatian dalam menata waktu. Itu masalahnya. Walaqad qara'ta atharon fil awalil maudu', kamu telah membaca riwayat dari salaf di awal tema ini. Anna salaf kanu yaqulun, salaf dulu mengatakan innal ilma yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Jadi kita harus datang ke majelisnya ulama, bukan ulama dipanggil ke rumah kita. Asalnya begitu. Wal'an, akan tetapi sekarang ilmu adalah yu'ta wa ya'ti, didatangi dan mendatangi.
ilmu datang ke rumah kita, dalam genggaman kita, di HP-HP kita. Ini karunia dari Allah luar biasa. Biwasitati hadil asyritoh, dengan sarana kaset ini. Allati tu'inu talibal ilm, yang membantu penuntut ilmu. Walaqad dzakaral mustami'un, para pendengar kaset itu telah menyebutkan laha, ya, kaset-kaset ini anna fiha khairan katsiran, padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Walaqad intafa'tu biha wastafattu khairan, dan aku sudah mengambil manfaat darinya dan mengambil faedah yang baik, faedah kebaikan. Aku luhada min babi tahaddus bi ni'mah, aku katakan ini dalam rangka bercerita tentang nikmat, ya. Menceritakan nikmat itu adalah perintah Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi saya mengaku banyak faedah, banyak manfaat dari kaset-kaset itu. Nah ini kan seperti memamerkan kelebihan gitu, atau memamerkan kebaikan gitu. Tapi maksud saya adalah apa? Menceritakan nikmat. Kita cerita tentang nikmat, ini nikmat. Cerita tentang nikmat, apa yang telah kita lakukan dari kesolehan, kebaikan, kalau kita ceritakan mudah-mudahan dalam rangka cerita nikmat. Kemudian di sisi lain untuk memberikan inspirasi buat yang lain yang belum melakukan, biar tahu bahwasanya ada nikmat dari kaset-kaset itu, dari audio-audio itu sekarang, ya, dari HP-HP kita sekarang, HP-HP yang cerdas. HP-nya sudah cerdas, kadang orangnya yang belum cerdas. Maka manfaatkan sebaik mungkin, ya, sarana dari Allah Ta'ala. As-San'ani yaqulu fi mandumatihi fil hajj. As-San'ani dulu pernah mengatakan dalam mandumahnya tentang haji, wa man lam yujarrib laisa ya'rifu qadrahu. Siapa yang belum mencoba enggak tahu kadarnya. Fajarrib tajid tasdiqa ma qad dzakarnahu. Maka cobalah, kamu akan mendapati kebenaran apa yang telah kami sebutkan. Jadi coba, yang belum mencoba mendengarkan kaset-kaset itu, ya, istifadah dari kaset-kaset itu, silahkan dicoba, ya, biar tahu. Kalau belum mencoba tidak akan pernah tahu bagaimana indahnya mengambil ilmu dari audio-audio itu. Alaysa min ni'matillahi 'alaika, bukankah termasuk nikmat Allah atasmu, an yakunal ilm musahiban laka fi sayrika, ketika ilmu menjadi temanmu, membersamaimu, bersahabat denganmu di perjalananmu. Itulah perbedaan kita dengan dulu para salaf. Dulu nggak ada rekaman. Kalau nggak datang di kajian ya udah nggak dapat. Sekarang masya Allah semuanya direkam, semuanya diupload. Ya, masing-masing ustadz bahkan punya channel sendiri-sendiri. Tinggal pilih antum mau belajar sama siapa gitu. Bisa berguru tanpa mendatangi rumahnya, tanpa mendatangi majelisnya. Luar biasa. Ini zaman yang luar biasa sebenarnya. Untuk mencetak para ulama itu gampang sebenarnya, gampang. Beda dengan zaman dulu. Tapi kenyataannya sebaliknya. Ulama makin menipis, orang berilmu makin sedikit. Yaitu tadi, terbuang sia-sia waktu karena ambil sana, ambil sini, ambil sana, malah nggak dapat apa-apa. Orang itu yang hebat itu adalah yang punya spesialis, ya, spesialisasi. Dia fokus kepada satu majelis, satu kitab, dia tekuni terus sampai selesai, bahkan diulang-ulang. Itu yang akan menghasilkan. Bukan yang pindah sini, pindah sana, ganti sini, ganti sana. Sama juga, saya juga punya teman dulu di Yaman, sudah di Yaman nih. Jadi di Yaman itu markas Darul Hadis di sana, istilah namanya Darul Hadis semua. Pondok-pondok ilmu di sana namanya Darul Hadis. Itu ada yang dari sini nggak kerasan, pindah ke sana nggak kerasan. Bukan nggak kerasan, memang kepengen coba-coba semua, coba. Dan sekarang sudah di Indonesia dan saya tahu dia nggak ngajar apapun, hanya coba-coba belajar. Dan itu persis seperti yang dinasihatkan oleh para ulama. Kata ulama, man thabata nabata, siapa yang tetap tinggal di suatu tempat dia akan tumbuh. Kayak tanaman pindah sana pindah sini mati lama-lama. Bukan sama potnya ini, cabut pindah gitu, mati. Nah orang menuntut ilmu juga gitu, sabat, tegar, ambil ilmu betul,
Beda dengan ulama dulu, Al-Bukhari gurunya ribuan, itu ngambil istifadah mereka. Kalau sekarang lompat sana lompat sini dalam waktu yang singkat. Kalau dulu orang menuntut ilmu tuh puluhan tahun ya. Ada yang sudah 70 tahun diingetin, kamu nggak pulang-pulang. Iya nanti bentar lagi. 70 tahun baru pulang. Ilmunya udah banyak sekali. Belajar dari belasan tahun sampai 60-an tahun itu baru pulang. Itu belajar terus, pantas gurunya ribuan karena memang panjang sekali mengembara. Nah orang sekarang rata-rata mengembara menuntut ilmu tuh nggak lama-lama rata-rata. Yang ke Yaman, bahkan ada di tempat di Yaman ya yang banyak sekali orang Indonesianya di sana. Itu sampai ada aturan 2 tahun pulang. Udah nggak usah banyak-banyak, 2 tahun pulang, 2 tahun pulang. Ya instan, 2 tahun tuh dapat apa gitu. Kita tahu orang belajar, secepat apa sih orang belajar? 2 tahun tuh ya nggak seberapa. Tapi yang jelas sudah menyandang gelar LY, lulusan Yaman gitu, bukan LC. Udah dapat gelar itu gitu. Kadang-kadang cuma gelarnya itu yang diambil kadang-kadang ya. Masya Allah, manusia ini aneh-aneh belajar. Beda dengan zaman dulu. Belajar itu betul-betul tulus zaman, kata Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i bilang begitu kan, akhi, kamu tidak akan dapat ilmu ya kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya watuluz zamani, dan sepanjang zaman, panjang waktunya gitu. Bukan setahun 2 tahun, bukan 10 tahun 20 tahun, itu masih pendek ya. Itu bagi ulama dulu 20 tahun belajar itu masih pendek. Makanya ya orang sekarang ngaji sebentar sudah merasa sudah jadi ustadz, sudah jadi ulama. Ini Masya Allah, ini instan namanya ya. Syekh Bakar Abu Zaid menyebutnya At-Tasaddur Qabla Ta'ahul, ada judul beliau sebutkan di Hilyah. Tampil sebelum waktunya, belum matang, belum mumpuni, belum tahu apa-apa sudah berfatwa dan lain sebagainya. Itu kebanyakan sekarang karbitan ya, sebentar sudah matang gitu. Akselerasi belajar ya. Kalau ilmu dunia mungkin ya, percepatan dalam belajar itu tidak masalah ya. Tapi kalau ilmu agama enggak. Ilmu agama enggak bisa begitu. Ilmu agama enggak bisa instan. Ilmu dunia ada saja ya. Kadang-kadang kuliah kedokteran cuma 2 tahun, saking cerdasnya gitu. Itu ilmu dunia macam-macam. Tapi kalau ilmu agama tidak. Ilmu agama itu butuh waktu, butuh kesabaran. Kemudian, jadi alangkah indahnya ketika kamu kemana-mana ditemani oleh ilmu. Bisa dengerin ceramah sambil jalan, sambil naik motor, sambil naik mobil. Ada Ustaz Khalid Basalamah, saya sekali menyimak beliau menyampaikan tuh. Manfaatkan waktu. Jadi sambil jalan, beliau sendiri praktekkan. Saya kalau kemana-mana pakai earphone, mendengarkan ceramah. Padahal beliau penceramah. Ya ceramah siapa lagi ya? Ulama mungkin, wallahu alam. Yang jelas sekelas ustadz itu belajar gitu. Sekelas ustadz masih belajar makan waktu. Jadi perjalanan itu enggak terbuang sia-sia, dapat ilmu. Mudah sekali. Jadi kalau takut ganggu orang, ya pakai earphone, kan enggak ganggu siapa-siapa, cuma telinga sendiri yang dengar gitu. Kalau takut ganggu, kalau enggak ada siapa-siapa di rumah sendiri, manfaatkan, enggak pakai earphone. Kalau saya sendiri pakai earphone sakit telinga saya. Pakai suara luar gitu. Penting gak ganggu siapa-siapa gitu. Jadi itu yang luar biasa, bisa memanfaatkan waktu. Di rumah kasih juga speaker gitu yang agak besar gitu. Perdengarkan ke anak-anak. Kasih ceramah, mungkin sambil kalau ibu rumah tangga ngerjain pekerjaan rumah, ya, suami mungkin kerja di luar, tapi anak-anak bisa menyimak itu, atau kasih murotal ya sebagian, tapi ya sambil disimak, jangan cuma di setel kemudian dia cuekin ya. Memang disimak, itu tanpa terasa nanti membekas di telinga karena seringnya diperdengarkan. Termasuk murotal ya, murotal kan bacaan Al-Quran 30 juz kan. Tapi karena saking banyaknya syekh, banyaknya pilihan qori, kadang-kadang ganti ini, ganti itu, itu juga tidak bermanfaat. Tekuni satu syekh saja. Dan satu kaset dulu, kalau dulu kaset ya. Dulu sempat pesan kaset ya, ada Ustadz umroh, saya titip Ustadz belikan kaset yang paling bagus tajwidnya,
dibawakan oleh Ustaz Arif dulu, Ustaz Arif Syarifuddin, bawakan sama beliau. Jadi paket satu kaset 30 juz memang sekitar ada yang 18 kaset, ada yang 20, macam-macam tergantung saya siapa gitu. Nah, itu diperdengarkan terus setiap saat satu kaset itu berbulan-bulan kita dengerin, bisa menempel hafalan Quran tanpa kita menghafal. Itu luar biasa itu faedahnya ya. Jadi itu dimanfaatkan ada audio-audio seperti itu. Yang penting itu ketekunan ya, bukan ganti-ganti. Kalau gonta-ganti ini yang buang-buang waktu. Dikit-dikit ganti. Ya, pembaca Quran, qori itu kan banyak itu, ratusan. Gonta-ganti ini itu malah enggak nempel-nempel bacaan itu. Wa fi itija'ika, dalam kamu berbaring bahkan ya, sambil berbaring bisa ngaji, coba Masya Allah. Coba antum sini berbaring, apa kata orang? Ini orang nggak beradab ya kan. Kalau antum dengerin ceramah audio di HP sambil berbaring, bisa nggak? Bisa. Belum 5 menit udah tidur ya. Seperti itu kalau buat tidur ya. Ala firoshika, di atas ranjangmu, wa fi julusika ala maidatika, bahkan duduk di meja makanmu. Jadi sambil di meja makan kita makan dengerin kaset. Saya ingat sekali ada kawan di UGM dulu, beliau sekarang punya pesantren Madinatul Quran di Bogor, Ustadz Fauzan STLCMA, itu sarjana teknik kimia. Nah, itu satu kelas persis sama Ustadz Firanda di UGM, sama-sama kimia. Tapi beliau selesai UGM diterima di Madinah. Itu sejak sambil kuliah, saya tahu persis orangnya, Masya Allah, gigihnya luar biasa, belajarnya luar biasa. Sambil kuliah ngafal Quran tanpa guru, tanpa siapa-siapa, ngafal sendiri. Ya itu hidayah dari Allah Ta'ala. Al-Quran banyak. Saya yang sudah ke pesantren duluan, jadi masuk UGM-nya bareng 98. Beliau nggak ke pondok, nggak kemana-mana, sambil kuliah, sambil ngaji, bahkan sambil bisnis. Beliau kuliah biayai dirinya sendiri, Masya Allah, luar biasa. Kemudian apa? Datang ke Jamilur Rahman, tempat kami belajar. Nanya-nanya sama saya pakai bahasa Arab. Kok kamu bisa bahasa Arab? Ya belajar. Jadi semua dicari ilmu sambil kuliah tuh. Bisa ngomong bahasa Arab. Saya malu. Saya aja nggak bisa. Antum gimana mondok nggak bisa bahasa Arab, kata dia. Karena memang fokus kita bukan percakapan di Jamilur Rahman. Jadi lebih ke nahwu dan sebagainya. Untuk percakapan masih kaku gagu gitu. Beliau bisa malah. Terus beliau ke situ mau ngapain? Itu mau setoran Quran kepada guru tahfidz kami. Dan saya sendiri di tahfidz. Saya kalau setoran 1 halaman paling. Beliau sekali setor 1 surat, Al-Baqarah 1 surat setorin, atau dibagi 1 juz gitu. Sekali setor 1 juz, Masya Allah. Kadang sebelum setor minta sama saya nyimak. Saya nyimak itu, lancar sekali bacaannya memang kan. Dia kadang melantunkan Quran sambil ngantuk-ngantuk gitu, salah gitu, langsung bangun dia. Jadi sambil tidur gimana nggak salah gitu. Setoran sambil tidur, Masya Allah, luar biasa. Sampai mana tadi kata dia? Ulangi lagi dulu. Lancar sekali, Masya Allah. Saya tanya, antum kenapa kok bisa ngapal begini? Saya nggak ngapal, kata dia. Loh, kok bisa hafal? Saya cuma setiap saat saya dengerin Syekh Sudais. Syekh Sudais belum punya kaset. 30 juz Syekh Sudais, itu yang saya ulang-ulang. Saya sambil ngerjain tugas kuliah, saya sambil makan, sambil apa, pokoknya itu selalu diulang terus itu. Kajian, apa? Murotal Syekh Sudais. Dan betul bacaan dia kayak Syekh Sudais itu. Masya Allah. Jadi lagunya pun keikut gitu. Karena saking seringnya diulang-ulang. Ya ibarat orang sekarang ngapal lagu gampang kan? Karena memang sesuatu yang dilakukan itu lebih gampang dihafal dibanding yang datar. Ya. Atau ada orang gampang nirukan ceramah ustadz siapa, ditirukan gayanya. Karena memang ceramahnya punya intonasi khusus gitu. Kalau yang datar itu nggak bisa ditiru rata-rata. Dan orang malas mau niru juga, nggak menarik gitu kan. Jadi seperti itu contoh. Makanya dengan dilakukan membaca juga sampai menghafal manduma ya. Manduma itu bait-bait ilmu. Itu orang Arab saya saksikan sendiri dilakukan mereka. Kalau orang kita
Sering saya dapat pertanyaan, Ustadz, ini ngafal tajwid, tajwid dilakukan gimana hukumnya? Tidak masalah. Yang diharamkan itu kan musik. Cuma didendangkan, dilakukan. Itu biasa, orang Arab punya syair itu dilakukan. Bacanya itu didendangkan gitu, berirama gitu, tapi tanpa musik. Itu untuk memudahkan menghafal. Sampai kita pun orang Indonesia ketika menghafal kan susah, mandumah gitu. Mereka orang Arab punya lagu-lagu gitu. Kita pakai lagu apa nih? Kadang-kadang dibawa ke lagu TK gitu, balonku ada 5 sudah. Atau apa. Jadi ketika dikasih ke nada itu lebih mudah menghafalnya. Jadi ya begitulah, ada kawan-kawan gitu dulu nyari-nyari lagu yang enak, yang cocok buat menghafal gitu. Mereka punya rata-rata. Jadi itu memudahkan untuk hafalan. Makanya menghafal Quran lebih gampang karena murotal, ada lagunya gitu, berirama bacaan itu. Jadi lebih mudah dihafal dibanding dengan menghafal teks gitu kan. Teks itu kan susah dihafal. Tapi Quran dengan didendangkan maka mudah untuk dihafal. Kemudian wa inal wahid minna idza ahsana ittiqa al asyrita. Salah seorang dari kita apabila bagus dalam memilih kaset-kaset itu, warataba waqtan, kemudian menata waktu, bisimaiha untuk mendengarkannya, fi sayyaratihi di mobilnya, au manzilihi atau di rumahnya. Ini bagi yang punya mobil ya, orang Saudi rata-rata punya mobil ya. Kalau orang kampung kita ya enggak. Ya di rumahnya lah. La wajada fi dzalika khairan katsiran. Pasti akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Waqad huddistu anna ahadas syabab. Aku telah diceritakan bahwa ada seorang pemuda yang soleh telah menghafal Quran kullahu semuanya 30 juz. Bifadlillahi, dengan keutamaan dari Allah tentunya, kemudian dengan sebab kaset-kaset ini. Ini sama yang seperti saya ceritakan tadi, Ustaz Fauzan. Beliau ngafal gara-gara sering dengerin Syekh Sudes tadi. Wa yaqulu an nafsi, dia berkata tentang dirinya, innahu kana yastami'u ila qiraati Syekh Muhammad Siddiq Al-Munshawi. Ya, ini beliau mendengarkan Syekh Muhammad Siddiq Al-Munshawi. Jadi satu syekh didengerin itu diulang-ulang. Berapa lama? Sanataini kamilataini, 2 tahun penuh. Jadi selama 2 tahun diulang-ulang terus. Ulama intaha min syaritin ahadaha. Setiap selesai satu kaset diulang lagi. Hatta asbahal Quran salisan ala lisani, sampai Quran menjadi lancar di lidahnya. Dengan metode telinga. Jadi menghafal dengan telinga itu. Ya kita menirukan juga, kita membaca juga, tapi paling sering dengar gitu. Dengan sering mendengarkan. Fala tastab'id hada ala nafsika, dan ini tidak jauh atas dirimu ya, kamu bisa. Walakin ratib waktak, tapi susun waktunya, atur waktunya. Waratib hadil asyrita fi athna'i sima'ika laha, dan atur juga kaset-kaset ini di saat kamu mendengarkannya. Jadi jangan lompat sana lompat sini, ganti ini ganti itu, jangan. Wala tudkhil syaritan ala akhar, tuh jangan masukkan satu kaset ke kaset yang lain, hatta tafruqa minal awal, sampai kamu selesai dari kaset yang pertama. Kalau belum selesai jangan ganti gitu maksudnya. Harus selesaikan, bahkan diulang. Fa'ilam tastafid minasyarid, kalau kamu tidak mendapat faedah dari satu kaset, dari kaset yang pertama tadi, fa'idhu, maka ulangi lagi, marrotan, 1 kali, marrota ini bahkan 2 kali, wakarot marrot, dan berulang-ulang, enggak cuma sekali 2 kali. Satu kaset diulang terus sampai kamu dapat faedah. Ya, jangan ganti dulu. Wa idza aratta an ta'rifa qadra sa'at, jika kamu ingin tahu kadar waktu-waktu allati tuhdar, yang disia-siakan, fandur fi sayrika, maka lihatlah perjalananmu, kam tasma' khilalaha min syarid, berapa kamu dengarkan kaset ketika kamu berjalan, ketika kamu naik mobil atau naik motor. Fa idza kana syarid al-wahid, jika kaset satu muddatuhu sa'ah au sa'ah wa nis, ya, waktunya itu satu kaset dulu kan 60 atau 90, ada yang paling pendek itu 45 menit. Fahadhi awqat tuhdar, maka waktu-waktu ini tersia-siakan. La yufattanu laha alwahidu minna, yang salah seorang dari kita tidak sadar gitu, tidak tahu kalau itu terbuang. Illa idza nubbihalaha, kecuali kalau diingatkan.
Farottib li nafsika, maka susunlah untuk dirimu waktu untuk mendengarkan pelajaran fi athna'i sayrika, di saat perjalananmu, ya. Orang itu hidup itu penuh dengan perjalanan, ya, dari rumah ke masjid, dari rumah ke pasar, dari rumah ke kantor, dari rumah ke berbagai tempat, ya. Kita selalu melakukan perjalanan. Khosatan waqad taba'adat al-manazil, khususnya lagi rumah-rumah itu berjauhan, ya. Tempat-tempat tinggal itu berjauhan. Itu kalau tidak dimanfaatkan untuk mendengarkan kajian, terbuang. Wa kathurat dhihab wal iyab, banyaknya pulang dan pergi, banyaknya pergi dan pulang. Li ajlil amal wa ziyarat, karena bekerja atau berkunjung. Wa kaziarati rahim, seperti ziarah rahim kerabat, atau ziarah fillah, saudara di jalan Allah, bukan saudara kandung. Wa qada'i hajah, dan juga menunaikan hajah min mutatalibatil manzil, ya, tuntutan rumah, ya, kebutuhan rumah, wa ghairiha, dan lainnya. Tsumma hafid ala hadhihi tartib, kemudian jaga aturan itu yang sudah disusun itu. Wa satara annaka la tanzil min sayyaratika, dan kamu akan melihat bahwasanya kamu tidaklah turun dari mobilmu kecuali kamu sudah mendengar dari faedah-faedah yang sangat banyak, ya. Jadi naik mobil enggak terbuang sia-sia waktunya. Dzakartu hada, aku sebutkan ini likathratiha, karena saking banyaknya. Wali anna fiha minal ilm, karena di dalamnya terdapat ilmu yang sangat banyak. Wali anna masyayikhana, karena juga para guru kita, wa kibara masyayikhina, dan para syekh senior kita, ya, ilmuhum mahfudun fiha, ilmu mereka dijaga dalam kaset-kaset itu. Zaman itu, sekarang sudah dijaga di internet semua, sudah ada di situs-situs internet banyak, yang audio banyak, ya. Ada grup-grup Telegram juga banyak, ya. Syekh itu punya grup-grup Telegram, rata-rata menyebarkan audio, dan audio itu memang lebih mudah untuk mendapatkan ilmu dibanding video, ya. Video itu susah, audio banyak. Wa a'rifu ikhwatan, dan aku kenal beberapa ikhwah syughilu an hudurid durus, mereka sibuk dari hadir pelajaran-pelajaran. Lewat, ya. Wali anna masyayikhana wa tuba'u bi aisari al-athman, dan dijual dengan harga yang murah. Dulu kaset begitu. Bahkan sampai saya pulang dari Yaman 2010 itu sebagian masih dijual, itu kaset-kaset ceramah masih ada. 2010 masih ada, ya. Sekitar 10 tahun kemudian kaset masih ada, tapi sudah banyak yang berupa CD. Kalau CD udah terkumpul di situ ratusan kaset juga, ya. Itu CD saya beli dulu di Yaman ketika mau pulang. CD-nya Syekh Fulan banyak. Jadi kumpulan ceramah, kumpulan beberapa kitab kadang, ya, kumpulan kajian, bukan ceramah, kajian. Itu banyak sekali. Nah, sekarang semua itu udah ada di internet, nggak usah beli. Semua gratis di internet. Ini kata saya dijual dengan harga murah. Sekarang tidak dijual, free, bebas, majanan. Wa yastati'ul wahid minna, dan mampu salah seorang dari kita an yatanawalaha fi kulli waqtin, untuk mengkonsumsinya di setiap waktu. Jadi banyak, aku tahu, kata saya, beberapa ikhwah disibukkan dari hadir di daras, ya, nggak bisa hadir di majelis ilmu. Karena apa? Banyaknya pekerjaan, banyaknya kesibukan. Fa'awidu, maka rubahlah atau gantilah itu bilistima'i ila al-asritah, dengan mendengarkan kaset-kaset itu. Enggak apa-apa enggak bisa hadir di majelis karena sibuk, tapi Anda bisa mendengarkan apa? Kaset-kaset yang sudah di-upload sekarang. Fa nafa'ahumullahu biha, maka Allah memberikan manfaat kepada mereka dengannya. Perkara yang keempat, bainal adani wal iqamah, waktu antara adzan dan iqamah ini juga banyak terbuang. Terutama kalau di Timur Tengah, ya. Di Timur Tengah itu adzan dengan iqamah itu sekitar 20 menit. Di kita 10 menit aja udah kelamaan. Banyak orang yang protes, ya. 5 menit kebanyakan masjid-masjid saya perhatikan itu waktu antara adzan dan iqamah 5 menit. Lebih dikit, kurang dikit kadang. Kalau di sana 20 menit. Bayangkan 20 menit kalau enggak dimanfaatkan, itu terbuang sia-sia.
minal awqati allati faradna fiha, di antara waktu yang kita remehkan. Al waktu alladzi bainal adanaini, waktu antara adzan dan iqamah. Falau annaka qaddirta al waqt, kalau kamu diukur waktu allati bainal adzan wal iqamah, atau qaddarta ya. Kalau kamu mengukur waktu antara adzan dengan iqamah, li sholati duhur wal asr wal isya wal fajr, untuk 4 salat ya. Kalau maghrib itu singkat memang. Maghrib itu adzan, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian iqamah, itu paling enggak ada kesempatan untuk yang lain. Jadi 4 waktu sholat. La wajadta baina kulli adanaini, niscaya kamu dapati antara 2 adzan dari waktu sholat itu thulutsu sa'ah, sepertiga jam. Berapa menit? 20 menit. Tuh kan, 20 menit di sana memang. Di Arab itu rata-rata 20 menit. Adzan dengan iqamah jaraknya 20 menit. Ada ala aqali takdir. Ini masih kata beliau, ini minimal 20 menit. Sebagian masjid 30 menit ya. Masya Allah lama. Kalau kita udah lupa tuh, tadi udah adzan atau belum gitu, udah lupa gitu. 30 menit. Di sana 30 menit biasa. Jadi tapi mereka datang ke masjid yang orang, terutama mutawwa ya, orang-orang tua, orang-orang yang udah disebut bau tanah itu. Nah, itu paling yang datang duluan. Yang muda-muda ya belakangan biasanya. Idan tahassala lana sa'ah wa thulus. Kalau begitu dihasilkan untuk kita 1 jam dan sepertiga. Itu kalau 4 kali sepertiga jam tadi. Jadinya dapat 1 jam sepertiga. Kemudian amma salat al-maghrib, adapun salat maghrib, fa innal waqt, maka sungguhnya waktu sangat pendek, qasir, baina adaniha wa iqamatiha. Wa inni la ajzimu, dan aku memastikan, anna man istaghallaha dil awqat, siapa yang memanfaatkan waktu-waktu ini antara 2 adzan itu, antara adzan dan iqamah, li qiraatil Qur'an, untuk membaca Al-Qur'anul Karim, sawaan muraja'atan au hifdzan, muraja'atun au hifdun au hifdu malam yahfad, sama apakah muraja'ah muraja'atu ma hafid, dia muraja' apa yang dia hafal, atau hifdu malam yuhfad, atau menghafal apa yang dia belum hafal. Jadi untuk muraja' atau menghafal gitu. Fa innahu sayafadu syai'an katsiran, pasti dia akan menghafal yang banyak min kitabillah, dari Al-Qur'an. Wa alaika antahsiba hadzal waqt, kamu silakan hitung waktu ini limuddati syahr, untuk 1 bulan berapa? 1 jam 20 menit per hari, 1 bulan berapa? 40 jam. Fasatajidu annahu yakunu ladaina arba'una sa'ah, kita punya 40 jam fi syahr, dalam 1 bulan. Yaqdihal insan fi hifdzil Qur'anil Karim, yang dia gunakan untuk menghafal Al-Qur'an. 40 jam per bulan itu terbuang sia-sia. Walau annaka al'an bahasta fi amrika, kalau sekarang kamu cari pada urusanmu, lawajatta, kamu lihat pada urusanmu, lawajatta annaka la taqra al-Qur'an illa nadiron, pasti kamu dapati kamu tidak mendapat membaca Quran kecuali sangat jarang, bahkan sehari kadang enggak baca Quran. Ida ustusniya Ramadan syarafahullah, kalau dikecualikan Ramadan. Kalau Ramadan banyak orang baca Quran ya. Begitu Syawal udah libur ya, masyaallah. Fahadal waqt alladzi bainal adanain, maka waktu antara 2 adzan ini, lam yastaghilhu al-katsiru minna, kebanyakan kita tidak menggunakannya, tidak memanfaatkannya. Wasababu fi dzalika huwa ta'akhur, sebabnya karena terlambat. Ya, terlambat datang ke masjid. Jadi datang iqamah, ya sudah enggak ada waktu untuk apapun. Tara annal wahid minna, kamu lihat sebagian, salah satu dari kita, la yadhabu illa ma'al iqamah, tidak berangkat ke masjid kecuali bersama apa? Iqamah, atau sebelumnya sedikit bersama lafaz-lafaz iqamah. Wala huwa istaghallal waqt, fala huwa istaghalla bil waqt, dia tidak memanfaatkan waktu. Wala huwa adrakal ajr, dan tidak dapat pahala min sholatil malaikah alaihi, berupa sholawatnya malaikat kepadanya.
Jadi kalau orang datang ke masjid sholat kemudian duduk di tempat sholatnya, maka selama itu sambil nunggu sholat gitu, itu diberi sholawat oleh malaikat, didoakan malaikat. Dalam hadits disebutkan malaikat berdoa, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampunilah dia. Coba didoakan malaikat terus selama menunggu sholat. Itu fadilah yang luar biasa. Sambil didoakan, sambil membaca Quran, berapa pahala didapat itu. Wala ajra at-tabkir li salat, juga tidak dapat pahala bergegas di dalam salat ya, datang di awal waktu. Wala idrakas shafil awal, tidak mendapatkan shaf pertama. Itu kalau shafnya memang jamaahnya banyak ya. Ada saya di satu masjid selalu shaf pertama, karena shaf pertama aja enggak penuh ya. Jadi selalu shaf pertama, walaupun paling akhir datangnya masbuk, itu dapat shaf pertama masih. Kalau masjid yang rame jamaahnya ya, kalau asal terlambat pasti shaf terakhir belakang banyak, udah shaf keberapa gitu banyak. Wa ma ajmala wa ma arwa'a ma rawa Ibnu Hajar fil Tahdhib, dan betapa indahnya, betapa bagusnya apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab beliau At-Tahdhib, dalam biografi Ibrahim ibni Maimun As-Sa'ih. Sa'ih ini pakar emas ya, mungkin penjual emas beliau. Haitsu dzakara, di mana beliau menyebutkan Ana Yahya ibnu Ma'in qala anhu. Yahya ibnu Ma'in berkata tentang beliau, tentang Ibrahim ibnu Maimun, kana najjaron, beliau adalah tukang kayu. Wa kana idza rafa'al mitraqah, kalau beliau sudah mengangkat pemukul, maksudnya kapak gitu. Wa samil adan, kemudian dengar adan, lam yaruddaha marrah tsaniyah, maka tidak akan dipukulkan untuk kali yang berikutnya gitu. Jadi udah angkat, dengar adzan enggak dilanjutkan. Jadi dengar adzan itu langsung apa? Langsung berhenti menuju salat. Wa inna ma badara lidhihabil masjid, tapi beliau bersegera untuk pergi ke masjid. Ini contoh saja ya, biografi ulama ada seperti itu menunjukkan bagaimana ihtimam mereka, perhatian mereka untuk apa? Mendatangi salat di awal waktu ya. Itu keutamaan tersendiri. Berkata Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali ya dikenal, fi manaqala an Az-Zarkashi fi I'lamis Sajid, dari apa yang dinukil oleh yang menukil darinya Az-Zarkashi dalam kitab I'lamus Sajid, karena awaluma ahdatsan nas, pertama kali yang dibuat oleh manusia hal-hal baru dalam agamanya, bid'ah gitu, adalah apa? Ta'akhur an sholatil jum'ah, terlambat dari sholat Jumat. Ini termasuk hal yang baru gitu, bid'ah. Ini hal awal bid'ah kata beliau, kata Al-Ghazali. Wal qad kana al-awail, dulu orang-orang awail, orang-orang salaf dulu, yadhabuna lil jum'ah, mereka berangkat sholat Jumat kapan? Bisarj fi aidihim, dengan lampu-lampu di tangan mereka, masih gelap. Berangkat Jumatan itu subuh ya. Ini bedanya dengan kita jauh sekali. Kita Jumat udah diliburin sekolah pesantren. Maksudnya apa? Biar berangkat sholat Jumat awal waktu, tapi tidak ya. Apalagi yang kerja ya, kerjanya liburnya hari Ahad ya, persiapan ke gereja ya. Ai mubalaghah fi tabkir laha, jadi mereka luar biasa dalam upaya untuk datang di awal waktu. Jumat kan Jumat cuma sepekan sekali. Kalau sholat duhur ya enggak datang subuh, enggak juga ya. Ini datang sholat Jumat sepekan sekali. Mereka berusaha di awal waktu, luar biasa. Itu yang dikatakan Nabi, yang datang di waktu pertama berkorban onta, waktu kedua korban sapi dan seterusnya. Itu waktu pertama, kedua, ketiga itu kapan sebenarnya? Itu sekitar 5 ton berapa? Onta, sapi, kambing, ayam, telur, 5 ya. Berarti anggaplah itu ada 5 jam sebelum Jumatan. Nah, yang di jam pertama itu korban onta, jam kedua korban sapi. Nah, kita semuanya korban apa? Kadang-kadang korban telur pun enggak. Soalnya udah adzan baru datang, khotib sudah naik mimbar, itu malaikat udah enggak mencatat lagi orang yang masuk ke masjid, enggak tercatat, enggak tergolong yang ikut Jumatan barangkali ya. Wallahu a'lam.
Ini menyia-nyiakan waktu betul. Kita ini ahli dunia rata-rata ya, tidak suka dengan akhirat. Kalau annana istaghlalna hadal waqt, kalau kita manfaatkan waktu ini li ajlil waqt fahasab, bukan untuk waktu itu sendiri, bal tama'an fil ajr, tapi tamak terhadap pahala. Ya, memang betul-betul orang yang cinta akhirat itu, orang yang cinta pahala. Kalau masalah duit kadang semangatnya luar biasa, masalah pahala kamu sajalah gitu. Ini orang yang cinta dunia. Jadi orang yang tamak terhadap pahala, fit tabkir li salat, untuk datang di awal waktu dalam salat, lawajadna khairan katsiran, kita akan mendapati kebaikan yang banyak berupa kenyamanan jiwa, ya, kenyamanan badan juga, dan juga dihasilkan faedah-faedah ilmiah. Datang di awal waktu, salat 2 rakaat, masih ada waktu sekitar, kalau di sana ya, itu 15 menit untuk menghafal Quran. Masya Allah. Al-amrul khamis, perkara yang kelima, al-qira al-harah, bacaan panas, maksudnya semangat ya, bacaan yang membara, yang semangat. Nastati' an-nusghila awqatana, kita mampu untuk memanfaatkan waktu-waktu kita ad-dha'i'ah, yang sia-sia, dengan qira'ah al-harah, bacaan yang semangat. Fa yaj'alul insan min waqtihi, seseorang menjadikan dari waktunya syai'an yasiron, ya, sedikit saja, fi manzilihi yaqra'u fihi, di rumahnya untuk membaca. Yakhtalifun nas baina mustaqillin wa mustakthir, manusia berbeda antara sedikit dan banyak. Fa ba'duna qad yakunu ghairu mutazawwij, sebagian kita ada yang belum menikah. Walam yusghal bi auladin, belum disibukkan dengan anak-anak, sudah nikah tapi belum punya anak. Au bi qadai hajiyati, atau untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhan rumah karena belum punya rumah ya. Wa hadzal zaman, maka yang seperti ini dia harus alaihi, atasnya, an yastaghilla dzalikal waqt, untuk memanfaatkan waktu itu. Coba ngapain aja orang enggak punya istri, enggak punya anak, ngurus apa coba? Enggak banyak keperluan. Faqad dzukira an Sufyan rahimahullah, telah disebutkan dari Sufyan, fama fi ma naqalahu Ibnu Jama'ah, yang dinukil oleh Ibnu Jama'ah Al-Kinani, annahu qala, beliau berkata, man tazawwaja faqad raqibal bahar, siapa yang menikah berarti dia telah berlayar, menaiki laut, maksudnya berlayar. Fa in wulidalahu walad, kalau sudah dilahirkan untuknya anak, faqad kusira bihi, maka sudah pecah kapalnya, mulai berantakan amburadul urusannya gitu, sibuk maksudnya. Wa muraduhu, dan maksudnya wallahu a'lam, Allah lebih tahu, anna sahibaz zawaj yusghal, orang yang sudah menikah itu disibukkan, sibuk waktunya. Walaysa hadza ala itlaqihi, tapi ini tidak secara mutlak ya, tidak sedikit orang bujangan, jomblo, enggak punya waktu, tapi yang sudah menikah bahkan istrinya 4 masih bisa menuntut ilmu ya. Ada enggak begitu? Ya ada, banyak. Enggak banyak, yang sedikit ya. Rata-rata orang itu udah punya banyak alasan untuk kemudian tidak menuntut ilmu. Kemudian lakin al-qasdu, tapi maksudnya an yastaghilla al-wahidu minna bi baqa'ahu fi manzilihi, maksudnya setiap orang dari kita manfaatkan waktu ketika tinggal di rumah gitu, manfaatkan waktu. Dan kita sudah sampaikan pertemuan yang lalu bahwa termasuk keselamatan adalah orang itu lapang di rumahnya ya. Jadi jangan gampang keluar rumah. Keluar rumah itu enggak bisa menuntut ilmu, kalau cuma ketemu orang enggak bisa belajar. Tapi kita di rumah bisa. Kita di rumah bisa membaca. Kita bisa belajar. Wa ini ajabu min ba'dil ikhwah, aku heran dari sebagian ikhwah, la ta'tihi illa wa huwa fi al-manzil, kamu tidak datangi kecuali dia berada di rumahnya. Walakin idza sa'altahu, tapi kalau kamu tanya dia, wajadtahu yastaghilu bi fuduli amal, kamu dapati dia dalam amal-amal yang tidak bermanfaat. Fudul ya, amal-amal yang ya, tidak bermanfaat. Bal minal musibah, bahkan termasuk musibah wal uqubah, dan hukuman dari Allah, anal insan idza qallabal al-jarida, kalau seorang itu membolak-balik koran atau majalah, a'adaha marrataini aw thalathan, diulangi 2 kali atau 3 kali. Ada yang lebih. Itu dulu zaman koran ya, sekarang semua udah digital semua ya. Dulu masih langganan koran pagi-pagi gitu. Fa idza akhadhal kitab sya'ara bid-tadayyuq. Jadi kalau membaca Quran bisa berulang-ulang, tapi kalau ambil kitab itu merasa sempit.
Au idza kana fi majlis, atau kalau dia berada di satu majlis, wa kana al majlis makmuran, dan majlisnya makmur dengan qila wa qala wal kalam al mubah, perkataan yang mubah bahkan ghibah ya. Tsumma qala qail, kemudian ada satu yang mengatakan a'tuna kitaban, berikan padaku kitab. Yash'uru bitadayyuq, ada sebagian yang merasa sempit. Aduh, lagi enak-enak ngobrol mau belajar gitu kan, dia merasa sempit. Faman alima anna hadzal amr fi nafsihi, siapa yang tahu perkara ini ada pada dirinya, falya'lam, maka ketahuilah anna hadza dambun, inilah dosa. Au anna hadza murattabun an dambin irtakabahu, atau ini dampak dari dosa yang dia lakukan. Wa anna hadhi musibah buliya biha, ini musibah yang dia diuji dengannya. Walaqad haddada ahlul ilm, ahli ilmu telah membatasi seperti Al-Khatib dan Ibnu Jama'ah Al-Kinani, auqatan lil hifdi, waktu-waktu untuk menghafal, untuk membaca, walakin latan dobit, akan tetapi kamu tidak teratur padanya. Li'anna nas, akan tetapi beliau tidak mematok gitu kan, enggak sama maksudnya. Li'anna nas yakhtalifun, karena manusia itu berbeda-beda. Faminna, maka di antara kita, man yarghabu wa yajidu rahah tamah, ada yang suka untuk istirahat sempurna atau bukan istirahat, mendapati kenyamanan sempurna fil qiraah ba'dal fajr, ya dia suka setelah subuh. Wa minna man yatasaqalu dzalik, ada di antara kita yang merasa berat untuk itu. Bal innal ba'da yatruku ad-durus, bahkan sebagian lagi meninggalkan pelajaran-pelajaran dan halaqah-halaqah ilmu setelah fajar li ajli naum, karena mau tidur. Wa minna man yufaddilul qiraah fil lail, ada juga yang lebih suka membaca di malam hari, fi saat mubakkirah, di waktu awal-awal, yaitu di awal-awal pagi, au mutaakhirah, atau di akhir-akhir. Mubakkirah ini awal-awal siang mungkin. Wal mutaakhirah, atau di akhir siang. Wa minna, dan di antara kita, man huwa baina wa baina, ada yang di antara-antara itu. Wa yufaddilu fi wasatin nahar, ada yang lebih mengutamakan pertengahan siang. Jadi membaca ya, ada waktu untuk membaca. Silakan luangkan waktu untuk membaca kapan saja. Masing-masing kita punya kesempatan yang berbeda-beda ya. Jadi manfaatkan waktu kosong itu, jangan hanya dibuang-buang. Idzan laisalah lihada dobit, jika demikian tidak ada dalam hal ini patokan, walakinnaha bihasabi syakhs, tapi ini kembali kepada pribadi masing-masing. Fama tawajjata fi nafsika, maka kapan kamu mendapati pada dirimu kemampuan ala an turatib waktan, untuk menyusun waktu, taj'aluhu lil qiraah al harrah, ya untuk membaca yang semangat, fa'al, maka lakukan. Wa khassis laka kitaban, dan khususkan bagimu kitab atau dua kitab yang kamu baca. Awibhath masalah waktubha, atau cari satu masalah dan tulislah. Ini membahas berarti kalau ini. Asyahid, ya, bukti di sini antuhawil jahidan, kamu berusaha sungguh-sungguh ba'da ikhlasin niyah lillah, setelah mengikhlaskan niat untuk Allah semata, antastathmira awqataka bikulli naf'in, untuk membuahkan waktu-waktumu dengan segala manfaat, membaca atau menulis atau murajaah atau yang semisal itu. Wa masyakala dalika, itu intinya dari cerita-cerita semua ini ya. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Kita punya banyak waktu ya, sehari terbuang gak terasa. Itu kalau dikumpulkan sebulan jadi berapa, kalau dikumpulkan setahun, dikumpulkan 10 tahun, kita sekarang udah pada berumur ya, 40 tahun, 50 tahun, berapa umur kita terbuang sia-sia yang dipakai untuk tidur. Ada yang tidurnya 8 jam. 8 jam itu sepertiga umur. Jadi kalau orang umurnya 60 tahun, itu 20 jam untuk tidur. Itu kan terbuang sia-sia. Coba kalau dikurangi, tidur cuma 3 jam, 4 jam gitu. Itu Masya Allah. Berarti cuma 10 tahun dia tidur. 10 tahunnya lagi ngapain? Belajar ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi dikurangi waktu tidur juga. Dikurangi waktu bercengkrama. Dikurangi waktu bergaul yang tidak berfaedah ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang ahli ilmu, yang bisa memiliki ilmu, yang bisa melanjutkan tugas para nabi ya, semaksimal kemampuan kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.